Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Pemasaran dalam Pendidikan akan mempresentasikan hasil observasi kami. Berikut anggota kelompok kami dengan saya Nur Aurora, NIM 64, Oktavia dengan NIM 63, Zakia dengan NIM 80, dan salah satu anggota kelompok kami yang tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan video yaitu Aji dengan NIM 16. Bagian yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang observasi. Latar belakang observasi yang pertama yaitu SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang konsen terhadap dunia pendidikan dan berusaha menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah. Latar belakang yang kedua yaitu SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem pendidikan, promosi atau pemasaran pendidikan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang unggul. Pada rumusan masalah, kami mengajukan 4 pertanyaan dalam observasi kami. Yang pertama, apa misi SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dalam mewujudkan visi yang dibuat? Yang kedua, bagaimana SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dalam meningkatkan kepuasan para pelanggan, baik orang tua atau murid? Yang ketiga, apakah penting bagi SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta untuk meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya kependidikan? Yang terakhir, upaya apa yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dalam meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran yang dilakukan? Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu tujuan dari pertanyaan yang kami ajukan saat observasi. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja misi serta visi yang ingin dicapai oleh SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Yang kedua, dapat memperoleh kiat-kiat yang disampaikan SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta dalam memuaskan para pelanggan. Yang ketiga, sebagai pembuktian apakah SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta mementingkan aspek tersebut. Yang terakhir, mengetahui upaya apa yang perlu kita miliki ketika menjalankan suatu pemasaran. Yang berikutnya ada teori dari para ahli. Yang pertama ada teori menurut SIS 1969. Manajemen menurut SIS adalah pengkoordinasian dari semua sumber-sumber melalui proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian teori kedua berdasarkan pendapat Muhaimin 2011, pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan atau organisasi untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Penekanan kepada pemberian kepuasan kepada stakeholder merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga agar mampu bersaing. Selanjutnya yang ketiga, menurut Walker dan LaRoche tahun 2000, pemasaran adalah suatu proses sosial yang menitiberatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Terakhir, menurut Kopler tahun 2004, pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses sosial yang dilakukan secara manajerial, baik dilakukan oleh individu atau secara kelompok, untuk mendapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lembaga pendidikan melalui bentuk penawaran dengan pihak lain yang berkepentingan. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara terhadap informan. Secara langsung, kami berkesempatan mewawancarai salah seorang guru bernama Pak Hendi yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada penelitian ini, datanya kemudian dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara serta catatan pengamatan. Selain itu, penelitian kualitatif juga bersifat naratif dalam bentuk narasi, penjelasan kata-kata mengenai fenomena yang diteliti berdasar pada dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Berikut ada hasil penelitian. Visinya membentuk generasi Qurani yang bertalenta dan berkemajuan. Dan ada misi yaitu mencetak siswa mampu menghafal juz 30, mendidik siswa dengan pembiasaan hidup Islami, membiasakan siswa aktif dalam menjalankan ibadah. Lalu ada memfasilitasi siswa untuk menumbuh kembangkan karakter yang kreatif, inovatif, dan produktif. Lalu ada mengoptimalkan pendampingan siswa untuk meningkatkan potensi akademik. Lalu ada hasil penelitian 2. Menurut kami sangat penting karena ada yang dididik dan mendidik. Untuk memberikan feedback bagi generasi di masa depan, memerlukan kualitas yang bagus. Salah satunya memiliki pengajar dengan lulusan S2 supaya para siswa mendapat pengajaran terbaik dengan memberikan servis yang terbaik, karena dari sekolah swasta sudah semestinya kami memaksimalkan dalam memberi pengajaran yang berkualitas dan juga memberikan fasilitas yang terbaik seperti ruang perpus, lab komputer, masih progres ya, masjid sebagai sarana sholat dan pengajian. Lalu ada hasil penelitian 3. Dengan zaman yang serba digital ini, kami memaksimalkannya melalui promosi sosial media yang dimiliki. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Selain itu, kami juga menyebarluaskan link pendaftaran ataupun segala informasi berupa link untuk para konsumen yang dituju, para orang tua, siswa di kelas, serta para guru pun membantu dalam proses promosi. Selain itu, kami juga mengadakan workshop kerjasama dengan berbagai sekolah dasar, menyebarkan pamflet kalender. Lalu ada pembahasan SMP 10 Muhammadiyah sudah menerapkan promosi dengan baik. Mereka juga rutin mengupload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta ikut berpartisipasi dalam hari perayaan nasional yang ada seperti Hari Pancasila, Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Pemasaran diperlukan untuk mendapatkan konsumen sehingga lembaga pendidikan mendapatkan hasil yang dituju. SMP 10 Muhammadiyah sudah berproses dalam memberikan kepuasan untuk pemangku kepentingan dan masyarakat, orang tua, dan calon siswa. Pemasaran tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari SMP 10 Muhammadiyah untuk menggail keunikan dan keunggulan dari sekolahnya agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh para pengguna jasa pendidikan. SMP 10 Muhammadiyah pun sudah berupaya memberikan fasilitas dan pengajaran yang terbaik, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Para guru dan siswa pun terlihat dekat seperti keluarga. Mulai dari kesimpulan dulu. Tujuan dari penelitian ini dilakukan agar khalayak umum mengetahui bagaimana caranya SMP 10 Muhammadiyah Yogyakarta dalam merekrut atau menggait konsumen untuk memilih SMP 10 Muhammadiyah sebagai tempat belajar yang tidak ada di sekolah lain. SMP 10 Muhammadiyah pun memiliki website yang interaktif dan kreatif sehingga dapat menarik perhatian bagi konsumen yang melihat, karena disisipkan berita-berita kegiatan bermanfaat yang dilakukan dan juga dokumentasi dari kegiatan itu sendiri. Lalu saran agar mendapatkan hasil perbaikan yang maksimal, penelitian dianjurkan secara berkala setiap tahun, minimal 5 tahun untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih detail. Kemudian hasilnya dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perbaikan. Berikut kami cantumkan daftar pustaka
yang menjadi sumber-sumber teori yang kami gunakan. Kemudian ada dokumentasi saat kami melakukan observasi, dan pada saat itu salah satu anggota kelompok kami tidak dapat hadir, yaitu Zaki. Dan observasi dilakukan pada hari Kamis 2 November 2023 pukul 14.40. Sekian dari kelompok kami, bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.